Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Sulika, guru mapel bahasa Indonesia di kelas kalian. Anak-anakku tercinta yang Ibu banggakan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan materi minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari teks deskripsi. Hari ini kita akan mempelajari teks narasi, yaitu mengidentifikasi teks narasi. Anak-anak, di dalamnya nanti kalian akan mempelajari tentang pengertian teks narasi, ciri-ciri teks narasi, tujuan teks narasi, unsur-unsur intrinsik yang membangun teks narasi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks narasi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari materi berikut ini. Terima kasih. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca. Kompetensi dasar 3.3. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. KD 4.3. Menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita narasi yang didengar dan dibaca secara lisan atau tulisan dan terampil menjelaskan unsur yang terdapat di dalamnya dengan kreatif, kerjasama, dan penuh tanggung jawab. Pengertian teks narasi. Menurut Goris Keraf tahun 2010, teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Teks narasi tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Tujuan teks narasi: 1. Memberikan wawasan kepada pembaca. 2. Memberikan hiburan kepada pembaca. 3. Memberikan informasi untuk pengetahuan. Ciri-ciri teks narasi: 1. Peristiwa nyata dan imajinasi. 2. Menekankan kronologis peristiwa. 3. Memiliki konflik atau permasalahan. 4. Memiliki pesan. Unsur-unsur intrinsik teks narasi. 1. Tema atau ide cerita. 2. Latar atau setting. 3. Penokohan dan perwatakan. 4. Alur atau plot. 5. Amanat atau pesan moral. 6. Sudut pandang pengarang. Struktur teks narasi. 1. Pengenalan atau orientasi. 2. Komplikasi atau permasalahan. 3. Resolusi atau pemecahan. 4. Koda atau akhir cerita. Kaidah kebahasaan teks narasi. 1. Menggunakan kata kiasan atau majas metafora. 2. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. 3. Menggunakan kata benda, kata sifat, frasa, atau klausa. 4. Menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. 5. Menggunakan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Di bawah ini contoh cerita fantasi tentang sihir Nina.
Pada teks cerita narasi ini terdiri atas orientasi, yaitu pengenalan karakter, tokoh, dan setting atau latar di sekitar tokoh. Kemudian ada komplikasi, yaitu munculnya peristiwa atau permasalahan yang ada pada tokoh. Resolusi, pada tahap ini mulai ada penyelesaian masalah pada diri tokoh. Yang terakhir adalah koda. Di sana ada kesimpulan yang berisi pesan dari pengarang. Untuk selanjutnya, kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah ini dan kerjakan di buku tulismu. Yang pertama, jelaskan unsur intrinsik yang ada di dalam teks narasi. 2. Sebutkan dan jelaskan struktur teks narasi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks narasi. Demikian materi pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.